Bapak Ibu jemaat yang senantiasa dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan serta percaya bahwa Dialah yang layak kita puji dan kita sembah. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah online dan marilah bersama-sama kita mulai ibadah online kita hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berani percaya bukanlah hal yang mudah. Terutama saat segala sesuatu seperti tidak mungkin lagi. Tetapi marilah kita belajar berani percaya seperti Abraham. Saat Tuhan memperhitungkan percayanya Abraham, ketika mengatakan bahwa jumlah keturunan Abraham seperti bintang di langit, meskipun seolah mustahil, karena saat itu dia sudah lanjut usia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita masuk dalam pengakuan dosa dengan mendengarkan sabda Tuhan dari Mazmur 141 ayatnya yang pertama yang demikian. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berita anugerah kita hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 57 dan ayat yang ke-58. Demikian. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihilah aku sesuai dengan janji-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama akan menerima sabda Tuhan. Namun sebelumnya, marilah bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Engkau telah menganugerahkan berkat kepada kami setiap harinya. Namun Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, tentu kami juga membutuhkan sabda firman-Mu untuk menerangi setiap langkah kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, berilah kami roh-Mu, roh yang menuntun hati kami, agar sabda ini boleh kami terima, kami pelihara, serta kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Markus, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai ayat yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana,
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah berani percaya. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, pernahkah kita kecewa? Mungkin sering ya, kecewa karena masakan istri tidak selera, tidak mengundang selera kita, ataupun kecewa karena kita pernah berharap lebih terhadap suatu perusahaan yang bisa memberi kita gaji yang banyak, tapi ketika kita bekerja di situ nampaknya tidak seperti yang kita bayangkan. Rasa kecewa ini muncul karena adanya miss antara harapan dan kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada tidak sesuai dengan harapan kita. Begitu pula yang dialami oleh Petrus dan para murid pada waktu itu. Mereka berharap lebih kepada manusia yang bernama Yesus, yang disebut orang adalah Mesias. Mereka berharap lebih bahwa Mesias yang mereka kenal, yang mereka ikuti itu adalah Mesias yang gagah perkasa, yang elok, yang pokoknya luar biasa, gambaran Mesias dalam diri mereka. Namun apa yang terjadi? Dalam teks yang kita baca hari ini, ketika Tuhan Yesus memberitakan penderitaannya untuk pertama kali, mereka menolak dan menegur dia bahwa tidak sepantasnya Mesias yang menjadi harapan mereka itu Mesias yang gagah, Mesias yang bercahaya, berkilauan dan lain sebagainya itu harus mati disalib, bahkan difitnah oleh para tua-tua, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Namun itu yang terjadi, kenyataan yang tidak sesuai harapan. Harapannya mungkin Yesus menjadi Mesias yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Namun kenyataannya adalah Yesus harus menderita, Yesus harus mati, Yesus harus dibunuh. Tidak sesuai dengan realita yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus bukan seperti yang kita bayangkan akan mendapatkan sesuatu yang akan mendapatkan sesuatu yang baik dan bagus selama kita menjalani kehidupan di sini. Bahkan Yesus memberikan syarat kepada kita untuk mengikutnya. Syarat yang pertama adalah menyangkal diri. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kata menyangkal diri ini diartikan sebagai harus melupakan kepentingannya sendiri. Jadi dalam mengikut Yesus, hendaklah kita meninggalkan ataupun melupakan kepentingan kita sendiri dan terus berfokus pada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tentu ini sulit, bagaimana kita harus melupakan apa yang menjadi kepentingan diri kita, apa yang menjadi harapan, apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Kita harus melupakan dan berfokus pada apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memikul salib. Tentu banyak orang yang berpendapat bahwa salib adalah lambang penderitaan. Namun orang-orang banyak juga yang melupakan bahwa orang yang disalib itu adalah orang yang terkena hukuman mati. Jadi memikul salib bukan hanya sekedar menderita, tapi memposisikan diri kita bahwa kita ini adalah orang yang telah menerima hukuman mati. Kenapa demikian? Karena orang yang menerima hukuman mati, mereka sudah tidak punya ambisi. Ambisi-ambisi dalam dunia, hal-hal duniawi sudah mati semuanya. Yang ada adalah hanya berfokus, aku harus bisa masuk surga di masa-masa terakhirku ini. Oleh karena itu, hidup memikul salib adalah membuang segala ambisi keduniawian kita dan digantikan dengan ambisi mencari kerajaan Allah. Karena ketika kita mendasari diri kita untuk mencari kerajaan Allah dimanapun kita berada, maka Tuhan akan menambahkan semua yang menjadi kebutuhan kita di dalam hidup kita sendiri. Itu yang kedua, memikul salib. Dan yang ketiga adalah mengikut aku, artinya mengikut Yesus. Bahkan dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, digunakan kata terus mengikut aku. Ini kata present tense,
hari ini dan kemudian. Bagaimana mengikut Kristus di hari ini dan selama-lamanya. Ini juga berat tantangan setiap harinya, banyak godaan-godaan untuk meninggalkan Kristus. Namun perintah dan syarat untuk mengikut Dia, mengikut Kristus sudah pasti. Harus mengikuti Dia sampai selama-lamanya. Oleh karena itu kita punya 3 hal syarat untuk mengikut Kristus yang tidak mudah. Yang pertama, menyangkal diri atau harus melupakan kepentingan kita sendiri. Yang kedua, memikul salib. Dan yang ketiga, mengikut Kristus. Ketiga hal ini tentu syarat yang berat untuk kita. Beranikah kita meneruskan untuk percaya pada Kristus yang mati disalibkan? Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Terima kasih Tuhan atas taburan sabda firman-Mu pada hari ini. Mengingatkan kami bahwa syarat untuk mengikut-Mu tidak mudah. Namun kami yakin dan percaya bila kami boleh melewati segala tantangan yang ada dalam kehidupan kami ini, dengan berdasarkan syarat-syarat yang Kau berikan kepada kami, ada masa depan yang cerah, ada masa depan yang baik untuk kami songsong bersama sebagai murid-murid-Mu, sebagai anak-anak-Mu yang terus berjuang dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu untuk terus memimpin kami dalam kami melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan sehari-hari kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita. Oleh karena itu marilah kita perbarui pengakuan iman kita dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah bersama-sama melalui media daring ini, melalui media online ini. Biarlah ini boleh menjadi sarana pemeliharaan iman bagi kami, dan iman kami boleh semakin bertumbuh dan berakar dengan kuat. Pada hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk menaikkan syafaat-syafaat kami, terkhusus untuk saudara-saudara kami yang sakit maupun dalam pemulihan kesehatannya. Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami ini, biarlah mereka boleh senantiasa merasakan berkat-Mu, dan Tuhan senantiasa berikan kesembuhan dan memberikan kekuatan. Dan biarlah Tuhan menjadi dokter di atas segala dokter, dan bilur-bilur darah-Mu lah yang akan menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Pakai sarana dan prasarana hal yang lain Tuhan, untuk sarana berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Dan biarlah tangan-Mu lah yang senantiasa menopang saudara-saudara kami ini dalam setiap sakit penyakitnya, dan boleh merasakan sukacita karena kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Begitu pula kami berdoa untuk kehidupan kami Tuhan, dari kehidupan sehari-hari kami, di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, setiap karya yang harus kami jalankan bersama, maupun kehidupan berkeluarga kami yang harus kami jalani dengan sinergi yang baik dalam setiap anggota keluarga kami, maupun kehidupan di masyarakat kami, di mana kami menjadi bagiannya yang harus senantiasa memancarkan terang kasih-Mu, yang harus senantiasa menjadi lilin-lilin kecil dimanapun kami berada. Berkatilah kami dalam setiap pergumulan kehidupan keseharian kami Tuhan, kiranya dimanapun kami berada, dalam situasi apapun, saat kami berada dalam itu, berkat-Mu senantiasa turun,
dan kami boleh senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami pun berdoa bila ada permasalahan, pergumulan dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan yang senantiasa turun tangan dan ikut campur dalam tangan dalam setiap pergumulan ataupun permasalahan yang hinggap dalam hidup kami, dan berilah kami kemampuan agar kami boleh senantiasa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kami, dan kami boleh terlepas dari masalah-masalah tersebut sehingga kami boleh terus memancarkan kasih-Mu dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Demikian juga kami berdoa untuk kehidupan bergereja kami ya Tuhan, biarlah Engkau terus menuntun kehidupan bergereja kami. Biarlah gereja ini juga boleh menjadi sarana pemeliharaan iman maupun menjadi sarana kesaksian bagi masyarakat di sekitar kami. Dan berilah kami kemampuan, berilah kami kekuatan agar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terkhusus untuk para majelis kami berdoa untuk Bapak Pendeta, Bapak Ibu Penatua dan diaken kami dalam mengelola gereja ini. Biarlah Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri kebijaksanaan, Tuhan beri kesehatan, dan Tuhan juga beri kekuatan bagi mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan boleh menjadi berkat bagi kami, jemaat-Mu di GKJ Meranggen, dan juga bagi masyarakat di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati pula saudara-saudara kami yang juga membantu dalam karya layan di gereja ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kepengurusan komisi, dalam kepanitiaan, dalam tim kerja, dan lain sebagainya dalam kepanitiaan. Juga Tuhan berkati panitia, pemanggilan pendeta, panitia, pentahbisan, dan juga segala macam panitia yang ada dalam gereja ini. Tuhan berkati tim kerja yang lainnya juga bekerja dalam gereja ini, berkarya layan bersama juga Tuhan memberkati. Kiranya apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, apa yang kami lakukan hanya untuk pemeliharaan iman jemaat-Mu di GKJ Meranggen, dan juga untuk sarana kesaksian kami untuk masyarakat di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu turun atas kami, jemaat-Mu di GKJ Meranggen ini. Begitu pula kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang selalu melindungi, menjaga, dan memberikan berkat bagi bangsa dan negara kami. Bila kami dengar masih banyak saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, Tuhan berkati mereka, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri berkat bagi mereka, biarlah mereka boleh melewati cobaan ini, penderitaan ini, karena pertolongan-Mu yang senantiasa nyata bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana. Pakai kami Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu, pakai kami sebagai alat-Mu untuk senantiasa menebarkan damai sejahtera bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana ini. Biarlah tangan-Mu senantiasa nyata menopang saudara-saudara kami ini, dan berkat-Mu senantiasa dirasakan oleh saudara-saudara kami ini. Tuhan, tak letih-letihnya pun kami juga berdoa bagi para pemimpin kami, pemimpin bangsa kami. Biarlah melalui tangan-tangan mereka segala kebijakan boleh diambil dengan baik untuk kedamaian dan damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami ini. Terkhusus pada masa pandemi ini, segala kebijakan diambil untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka juga boleh Engkau sertai, Engkau berkati dalam setiap pengambilan kebijakan. Biarlah segala kebijakan boleh seturut dengan kehendak-Mu dan hanya untuk damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa pada kesempatan hari ini, dan kiranya tangan-Mu nyata atas kami, menopang kami dan melindungi kami, dan kiranya juga Engkau menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri doa ini dengan doa seperti apa yang Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, dan yang senantiasa diberkati Tuhan, marilah kita wujud nyatakan ungkapan syukur kita, karena Tuhan yang telah mengasihi kita dan memelihara kita di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sebagai dasar kita berpersembahan terambil dari Mazmur 136 ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Dengan penuh rasa syukur kami menghampiri kembali tahta kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas perkenan Tuhan yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menghaturkan persembahan. Hanya ini Bapa, ungkapan syukur kami yang dapat kami haturkan kepadamu. Kami merasa bahwa persembahan ini tidak imbang dengan kasih anugerah-Mu yang berlimpah bagi kehidupan kami. Namun kami percaya Bapa berkenan menerima, menyucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini layak kami pergunakan untuk kegiatan gerejawi kami, terkhusus di GKJ Meranggen tercinta ini. Kami mohon pengampunan-Mu Bapa, apabila di dalam menghaturkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, persembahan ini kami haturkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah online kita pada hari ini, dan marilah kita melanjutkan ibadah yang sejati dalam kehidupan sehari-hari kita, dan marilah bersama-sama kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.